Lapor upacara tanggal 13 Februari 2017 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laporan. Awal, upacara bendera hari Senin, tanggal 13 Februari tahun 2017, siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diturukan oleh semua peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Kapolres Ngawi sebagai pembina upacara di Sekolah SMK Negeri 2 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat guru pengajar, yang kami sayangi adik-adik siswa-siswi peserta upacara yang kami banggakan. Mengawali amanat saya sebagai pembina upacara di SMK Negeri 2 Ngawi, sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di pagi hari yang cerah ini, kita semua telah mendapatkan anugerah kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan upacara ini dengan lancar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan menjadi inspektur upacara, karena Polri ingin membina hubungan baik dengan insan pendidikan, bersilaturahmi, dan saling berkomunikasi dengan para guru dan siswa-siswi untuk memberikan informasi-informasi dan pesan-pesan kepolisian tentang tugas Polri sebagai pembina keamanan, ketertiban masyarakat, dan pembina terhadap 274 kejadian
dengan rincian korban meninggal dunia 137 orang, luka berat 46 orang, luka ringan 1.001 orang. Dari kejadian tahun 2016 tersebut yang melibatkan pelajar sebanyak 288 kasus dan korban meninggal dunia 12 orang. Kami himbau kepada adik-adik pelajar untuk tertib berlalu lintas, gunakan helm standar, kelengkapan kendaraan untuk keamanan dan kenyamanan di jalan. Peserta upacara yang kami banggakan, kemudian ditambah lagi negara kita saat ini sudah menjadi Indonesia darurat narkoba. Dengan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar menjadi atensi kami. Bahkan pucuk pimpinan Polri memerintahkan seluruh jajaran untuk menindak tegas terhadap bandar narkoba terbukti dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan di awal tahun 2017 sebanyak 4 bandar besar ditembak mati di TKP ini. Bukti bahwa pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba tidak layak untuk dilihat. Di samping itu, sebelum kita men-share sesuatu berita yang belum tentu kebenarannya, agar menyaring dan memilah-milah tentang baik buruknya, kita men-share beberapa. Kita semua harus ikut bertanggung jawab dengan membimbing, mengarahkan, dan mengawasi para pelajar serta memberi suri teladan yang baik kepada ibu dan mengajak semua siswa-siswi agar satu, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menghormati orang tua dan para guru serta patuhi tata tertib sekolah, norma susila, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Berupaya mengendalikan. 4. Kejarlah cita-cita kalian dengan mengikuti kegiatan yang positif dan kegiatan belajar dengan metode yang benar serta jalin komunikasi dengan guru di sekolah agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dilaksanakan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Serta apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian sambutan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Serta terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kepolisian Resort Ngawi Suryo Sudarmadi SIK, Adjun Komisaris Polisi NRP 79040833. Siap! Menyanyikan lagu nasional. Pembacaan doa. Dan menjalankan aktivitas di hari ini. Ya Allah, yang Maha Pengampun, dengan segala kerendahan hati, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu. Anugerahkanlah kepada Bapak Ibu guru kami rasa kasih sayang, saling pengertian dan kesabaran, serta keikhlasan dalam mendidik kami. Ya Allah, yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami ilmu yang baik dan mengasihi di hati kami. Eratkanlah tali silaturahmi keluarga besar SMKN 2 Ngawi tercinta yang tangguh dan berakhlak mulia. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung
dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini, serta selamatkanlah kami dari fitnah yang kejam, dari tipu daya, dan dari semua mara bahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Ada, bina upacara. Hormat! Dan tegak! Dan Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan diikuti oleh Bapak, Ibu guru dan karyawan. Teman-teman yang harus jadi instruktur dan teknisi dalam simulasi elektrika. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kedatangan tamu dari Polres, yaitu dari Bapak Sugianto dari Kabak Sumda. Kita ajarkan negeri 2 hari. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu, waktu sebelumnya beberapa. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirobbilalamin, bahwasanya kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di SMK Negeri 2 Ngawi. Tak lain kami diutus sama Pak Kapolres yaitu pembina upacara. Alhamdulillah upacara berjalan tertib sehingga dinamika kegiatan kita bisa berjalan lancar dan tentunya mengharapkan situasi tetap kondusif. Pagi ini yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru SMK Negeri 2 Ngawi, nama saya Subianto. Saya pangkat komisaris. Saya selaku Kabak Sumda, yaitu sumber daya manusia, atau dulu Kabak Personalia, dimana kalau di Pemda itu namanya BKD. Jadi saya ini tugasnya untuk memutasi polisi-polisi yang nakal, polisi-polisi yang baik, yang bagus. Ya, itu di tempat saya, dan saya diutus untuk melihat teman-teman di lapangan maupun di bahwa terutama itu adik-adik kita memang saat ini lagi gencar-gencarnya medsos, yaitu gunanya untuk alat komunikasi. Namun kita memakainya, adik-adik itu kadang-kadang, jangankan adik-adik, kadang-kadang kita itu kalau dengar kring atau dengar itu getaran, adik ini khususnya adik-adik sekolah ini. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian membawa HP itu mungkin bahkan 100% membawa sepeda motor. Sepeda motor ini sangat rawan sekali. Apa saya katakan sangat rawan sekali? Kadang-kadang adik-adik ini SMS itu aja sambil berkendaraan, sambil mengendarai sepeda motor. Nah, kalau ini terbiasa, saya katakan terbiasa yang jelek ini,
tentunya ini akan menimbulkan kerawanan-kerawanan khususnya di bidang tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Mohon maaf, saya 94 juga Bapak Ibu sekalian sate guli. Sekarang turun ke adik saya, Mbak Lamina, itu adik saya. Jadi di Jalan Aryani itu Ibu-ibu. Jadi saya ini mulai kecil ya, makanan saya sate. Sampai sekarang ini juga sate juga ada apa-apa Ibu. Alhamdulillah, darah tinggi saya tidak ada. Saya tetap 140/90, batas normal atas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah HP mengakibatkan kecelakaan lalu lintas atau tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yang kedua sekarang lagi marak-maraknya yaitu narkoba. Nyuwun sewu, mudah-mudahan auzubillahi min dzalik di SMK Negeri 2 ini tidak ada yang terlibat bahkan mencoba-coba. Untuk itu mohon Bapak Ibu sekalian tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan, memberikan getaran-getaran terhadap anak didik, siswa-siswi untuk tidak mencoba-coba narkoba. Karena apa? Sekarang sudah namanya narkoba sudah diselundupkan lewat permen, lewat makanan dan sebagainya. Ini adalah nyuwun sewu, kalau kita melihat ini adalah generasi muda ini akan dihancurkan dengan narkoba. Itu nonsen. Jadi itu hanya omong kosong saja Bapak Ibu sekalian. Saya belum pernah mencoba juga, tapi saya sudah membaca buku-buku narkoba dan menangani orang-orang yang kena narkoba. Bu, nopo Bapak ini ku pengguna narkoba itu menawi nyuwun sewu membuat ya semakin luar biasa. Katanya ibunya tidak Pak Boten, ya katanya peda petu nempel terus metu. Nah seperti itu. Sebetulnya tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi nyuwun sewu, kalau ibu-ibu mendengar misalnya nyuwun sewu, bapaknya mau narkoba, coba ditanya, tidak ada efek yang istilahnya signifikan untuk betul-betul wah ini nanti buat ini tidak ada. Hanya saja efeknya memang narkoba itu kadang-kadang tidak bisa tidur. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu mungkin ngelembur sampai pagi, sampai menjelang pagi, katanya kalau pakai narkoba itu tidak bisa ngantuk. Nah seperti itu, melek terus saja, malah medeni nanti. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tolong kepada adik-adik terutama, ini generasi muda, generasi penerus, jangan dihancurkan dengan narkoba. Kalau kita melihat adik-adik kita yang suka Bapak Ibu wali murid atau orang tua disampaikan, kalau memang putranya, putrinya itu belum bisa untuk memiliki SIM, seyogianya diantar atau mungkin diberikan ya petunjuk, hati-hati nah, hati-hati le, hati-hati do, ini rawan, laku sebelah pinggir, sebelah kiri. Ini terkandung maksud apa? Supaya putra putrinya Bapak Ibu sekalian juga bisa melaksanakan kegiatan khususnya di bidang sekolah ini bisa lancar, dinamikanya bagus sehingga situasinya kondusif, baik berangkatnya maupun pulangnya. Kemudian ibu-ibu saya informasikan, kebetulan saya di sumber daya manusia, bahwa sekarang lagi dibuka yaitu sekolah inspektur polisi sumber sarjana. Jadi kita mengambil polisi-polisi itu dari sarjana-sarjana itu, ya, dari sarjana. Apa Pak persyaratannya? Sudah ada dari sarjana-sarjana itu yang diambil. Nah, kemudian polisi itu mengambil
ada empat golongan. Satu adalah golongan Antama. Ya, sekarang di sini ada lagi yang namanya Barada dan Antama. Kemudian Bintara, kemudian Akpol, kemudian SIP SS. Sumber apa itu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Jadi kalau mungkin keluarganya, putranya ibu yang dari sarjana, monggo kalau mau mendaftarkan lewatnya juga lewat internet, silakan untuk dilihat di internet, mungkin pengumuman-pengumuman itu ada. Kemudian mengenai C ibu, kalau ibu mungkin ada pertanyaan dari siswa-siswi yang usianya sudah 17 yang sudah berhak untuk permohonan surat izin mengemudi, kemudiannya itu latihan-latihan di Polres ada Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita sore atau siang sekitar jam 3 atas itu ada di situ tempatnya latihan. Karena namanya pemohon SIM itu ada yang namanya ujian teori, kemudian ada ujian praktek. Salah satu dari teori praktek ini kalau tidak bisa, ya tidak lulus. Bahkan ada 4 kali, 5 kali. Bukannya polisi mempersulit, ini namanya mengendarai motor, mobil itu namanya keterampilan. Kalau keterampilan itu tidak mahir, akhirnya menjadi kecelakaan. Apa saya bisa bicara seperti ini? Nyuwun sewu, saya juga mantan Kasat Lantas, Kapolres itu Pak Kepala Sekolah. Saya pernah Kasat Lantas Ngawi, kemudian Kasat Lantas Jombang, pindah sana, terus saya sampai Kasat Lantas yang tertinggi, yaitu di Sidoarjo. Jadi saya 3 kali Kasat Lantas. Di Ngawi dulu baru saya ya Pak Hartono ini baru SIM yang benar untuk meluruskan dan tidak meluluskan ini Pak Hartono. Nah itu beberapa hal kita sharing saja. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, kalau saya bisa menjawab, saya jawab sesuai dengan bidang saya. Kalau tidak bisa menjawab, nanti biar dicatat oleh asal saya, asal Dimas, biar apa yang menjadi unek-uneknya ibu-ibu bisa semuanya tersalurkan dan melalui saya ini bisa memberikan jawaban yang positif. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya sosialisasikan. Ini bukan saya tutup, tapi ini forum untuk bertatap muka dan berdialog. Monggo silakan. Kalau mau ada yang tanya, Bapak Ibu bebas mau. Mesin saya itu kan ini B1 Pak. B1. Yang ditanyakan di Polres Ngawi, itu kalau perpanjangan itu bisa nggak kalau B1 atau memang kalau ini saya cuma mencari sertifikat ya Pak. Ini kemudian di Madiun nih. Mas sekarang masih seperti itu Pak? Masih seperti itu Bapak. Di Ngawi pun untuk bisa itu masih bisa ya, masih bisa. Kalau B2 biasanya peningkatan itu ke Polda. Tapi untuk apa B2 itu sudah Pak. Nanti takutnya nanti Pak Kepala Sekolah, nanti Pak Polisi itu berusaha Kepala Sekolah mau harus jadi supir B2 ya. B1 bisa Bapak. Kemudian kalau menurut saya kalau mau memperpanjang, jangan sampai SIM-nya itu mati Bapak. Mati 1 hari sama dengan SIM itu mati, harus kita memperbarui dari A lagi. Mumpung belum kita lihat, saya nyun sewu Pak Kepala Sekolah, saya itu kan kemarin tuh tadi lihat tuh SIM saya sudah mati juga. Loh, ini sudah mati, aku diuji. Saya juga ikut ujian. Oh betul juga, dan ternyata memori saya masih ada. Seperti itu. Yang lain mau Joko.
Sewu, kalau namanya perpanjangan lebih tepat mengambil berkas di sini. Ya, mengambil berkas di sini nanti ada namanya antara apa itu berhasil, nanti akan diambil, nanti akan dilanggar ke sana. Daripada Nyun Sewu sekarang kalau ngambil yang baru kadang-kadang 4 kali 5 kali itu lurus. Ya, lebih baik mengambil berkasnya di sini pasti dilayani Bu. Iya, namanya itu mutasi. Ya, mutasi namanya. Iya. Jadi jangan sampai berkas itu di bawah tapi sehingga sudah mati, percuma Bu. Iya, percuma. Akan ujian lagi. Kalau namanya perpanjangan tidak ujian Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak tayangan kemudian. Nah, kami juga sering sebagai pendiri menyampaikan ya kami sudah sampai sekarang SMK 2 jam dan tidak kira-kira ada yang metode yang karena kadang-kadang saya komunikasi pada anak-anak itu saya melihat bahwa anak-anak yang yang termasuk daftar bermasa itu satu karena kondisi rumah tangga saya serahkan dengan RT gitu. Di rumah tangga. Jadi ini yang pertama. Kemudian upaya semacam itu yang sementara kita tempuh di SMK 2 itu yaitu memanfaatkan masalah itu supaya otak anak itu tidak terkontaminasi dengan yang lain. Seperti kita coba beberapa tahun ini kami dari dunia luar Pak. Misalnya tujuan saya masa libur itu bisa digunakan untuk anak kecil. Jadi sementara atau mungkin ada langkah-langkah yang itu yang lebih bisa mudah dipanggil dan terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu melihat Nyun Sewu, melihat anak didik kita, baik itu putra maupun putri, biasanya itu ada reaksi yang aneh-aneh. Contohnya